Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zafar Zahya dengan NIM 202401808. Di sini saya akan mempresentasikan 5 materi yang saya ambil dari tugas UAS akhir semester pengantar teknologi dan informasi. Kita masuk ke materi yang pertama. A. Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang. Sebelum kita masuk ke materi, sudah tahukah kamu tentang teknologi informasi belum? Sebelum itu, di sini saya akan memberi pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi TI atau Information Technology atau IT adalah sistem atau peralatan yang saling berhubungan untuk mengolah data secara otomatis. TI dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, di antaranya bidang yang pertama, bidang pendidikan. Platform pembelajaran online seperti Moodle, Google Classroom, atau Coursera memungkinkan siswa dan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran dari mana saja. Ini membuka kesempatan belajar bagi mereka yang tidak dapat menghadiri kelas secara langsung. Misalnya, terdapat acara keluarga, tapi dengan platform aplikasi ini, kita dapat tetap belajar meskipun tidak di kelas. Masuk ke bidang yang kedua, bidang kesehatan. Teknologi informasi memungkinkan konsultasi jarak jauh antara pasien dan dokter melalui video call atau aplikasi khusus. Hal ini sangat membantu terutama di daerah terpencil atau bagi pasien dengan mobilitas terbatas. Yang ketiga, perbankan. Digital dapat membantu kebutuhan nasabah untuk dapat mengakses layanan perbankan termasuk pembuatan rekening dan melakukan pembayaran, transaksi, e-commerce, mengajukan pinjaman, investasi, hingga pengelolaan keuangan secara mudah, cepat, dimanapun, dan kapanpun. Contoh bank-bank yang seperti ini adalah Bank Mandiri, Bank Indonesia, Bank BNI, Bank BRI, dan masih banyak bank yang lain. 4. Bidang bisnis teknologi informasi dapat membantu bisnis dalam berbagai efisiensi operasional. Teknologi memungkinkan otomatis proses, mengurangi pekerjaan manual, dan meningkatkan produktivitas. Peningkatan layanan pelanggan dengan teknologi interaksi dengan pelanggan menjadi lebih cepat dan efektif, termasuk penggunaan chatbot dan sistem manajemen. Analisis data. Teknologi memungkinkan pengguna dan analisis data secara real time yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, di bidang telekomunikasi, kumpulan teknologi yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan dan menyebarkan informasi secara digital. Beberapa contoh teknologi informasi di bidang telekomunikasi adalah yang pertama, di bidang telepon, alat komunikasi dua arah yang memungkinkan 2 orang atau lebih untuk bercakap tanpa batas. Yang kedua, handphone. Teknologi yang dikenal sejak 3 April 1973. Handphone ini sangat banyak digunakan oleh pengguna, terutama anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Handphone ini sangat membantu apalagi di zaman sekarang ini. Yang ketiga,
fiber optik, jaringan komunikasi yang mampu mentransmisi data dalam frekuensi tinggi. Kita masuk ke materi yang kedua. B. Cyber security dalam kejahatan dunia maya. Cyber security atau keamanan dunia maya adalah upaya untuk melindungi data, jaringan, dan sistem komputer dari ancaman digital. Sementara itu, kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Contoh cyber security. Yang pertama, penggunaan firewall untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan. Yang kedua, enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif seperti data perbankan. Yang ketiga, penerapan autentikasi dua faktor atau 2FA untuk login ke akun online. Ada pula contoh kejahatan di dunia maya. Yang pertama, phishing. Kejahatan cyber yang dilakukan untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi secara sukarela. Contoh yang kedua ada ransomware. Apa dampak dari serangan ransomware? Data pribadi bisa terenkripsi dan akses ke informasi tersebut akan terbatas atau bahkan kehilangan sepenuhnya. Informasi penting seperti dokumen kerja, catatan keuangan, atau data penting lainnya mungkin tidak akan dapat diakses kembali. Contoh yang ketiga ada identity theft. Identity theft terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pula contohnya. Yang pertama, carding. Mencuri menggunakan informasi kartu kredit ilegal. Yang kedua, pencurian identitas melalui pengguna jaringan internet yang tidak aman. Yang ketiga, penipuan pembelanjaan online. Misalnya barang yang tidak dipesan tiba-tiba datang ke rumah. Ini apalagi yang ketiga ini sangat sering kali terjadi di sekarang ini. Misalnya penipuan barang dari Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak aplikasi yang lainnya. Kita masuk ke materi yang ketiga. Transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman data dari sumber data ke penerima data menggunakan media elektronik atau komputer. Transmisi data juga dikenal sebagai komunikasi digital. Transmisi data dapat dilakukan melalui saluran komunikasi titik ke titik atau titik ke banyak titik. Beberapa contoh saluran transmisi data antara lain yang pertama, kabel tembaga, serat optik, saluran komunikasi nirkabel, media penyimpanan, dan masih banyak yang lain lagi. Transmisi data dibedakan menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama ada transmisi data analog. Transmisi data analog dilakukan melalui media transmisi fisik dalam bentuk gelombang. Transmisi data yang kedua ada transmisi data digital. Transmisi data digital dilakukan dalam sistem digital. Kita masuk ke materi yang keempat ada IP address. Pengertian IP address. IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada perangkat yang terhubung ke jaringan komputer atau internet. IP address berfungsi sebagai pengidentifikasi perangkat sehingga memungkinkan perangkat tersebut untuk berkomunikasi dengan bertukar data. IP address diibaratkan sebagai nomor rumah yang unik. Dengan adanya IP address,
Data yang dikirimkan oleh satu perangkat akan sampai ke perangkat yang ditujui dengan benar. Contoh IP address. Yang pertama ada alamat IP merupakan serangkaian angka yang dipisahkan oleh titik dan terdiri dari 4 kelompok angka. Yang kedua, setiap kelompok angka dalam alamat IP dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255. Alamat IP yang paling umum digunakan saat ini adalah IPv4, Internet Protocol version 4. Anda dapat memeriksa IP pada perangkat Anda dengan menggunakan command prompt window, terminal atau Mac atau Linux, atau situs web penyedia layanan internet atau ISP. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kecerdasan buatan dan contohnya dalam dunia maya. Sebelum kita masuk ke materi, sudah tahu belum apa itu kecerdasan buatan? Berikut pengertian dan contohnya. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. AI dapat melakukan tugas-tugasnya yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, baik secara mandiri maupun dikombinasikan dengan teknologi lain. AI menggunakan algoritma dan model matematis untuk membuat keputusan berdasarkan data. Algoritma AI dimodelkan berdasarkan proses pengambilan keputusan otak manusia, sehingga AI dapat belajar dari data yang tersedia untuk membuat prediksi atau klarifikasi yang semakin akurat. Berikut contoh kecerdasan buatan dalam dunia maya. Yang kita masuk ke contoh yang pertama ada Google Translate. Google Translate adalah alat penerjemah bahasa yang dapat menerjemahkan teks, suara, foto, dan dokumen dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Biasanya Google Translate ini digunakan untuk berbicara kepada orang asing, atau kita mau berinteraksi ke orang asing, ingin bertanya. Google Translate ini sangat berguna, apalagi kita di luar negeri ingin bertanya, ingin berinteraksi, ini sangat penting ya. Contoh yang kedua, nah Instagram ini sangat banyak digunakan ya. Instagram memiliki banyak pengguna mulai dari anak-anak pelajar hingga pembisnis. Instagram juga menjadi salah satu media sosial yang sering digunakan untuk mempromosikan bisnis. Instagram dikembangkan di San Francisco oleh Kelvin Systrom dan Mike Krieger. Salah satu kegunaan Instagram adalah interaksi sosial. Pengguna dapat berinteraksi sesama pengguna melalui fitur like, komen, dan pesan langsung atau DM. Interaksi sosial ini kita dapat berinteraksi dengan sesama Instagram walaupun jaraknya jauh ya. 2. Berbagi foto dan video. Pengguna dapat mengunggah foto dan video dari kehidupan sehari-hari, perjalanan, atau momen spesial lainnya. Biasanya contoh nomor 2 ini banyak dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Berbagi foto dan video yang sedang liburan, sedang momen bersama keluarga. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, chatbot yang dikembangkan oleh Google untuk dapat membantu kita menyelesaikan masalah dan menjawab pertanyaan dalam bentuk teks
Contoh yang pertama ada ChatGPT. ChatGPT ini sering digunakan oleh mahasiswa atau siswa untuk mencari jawaban yang tidak diketahui dirinya. Biasanya mereka menggunakan chatbot. Chatbot ini mengambilnya dari Google. Yang kedua ada Siri. Siri ini terdapat di AI yang terdapat di iPhone atau iOS. Yang ketiga Gemini. Gemini hampir sama seperti ChatGPT ini. Yang keempat masih banyak yang lainnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena kita manusia tempatnya salah. Kurang lebih hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.